Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ini adalah pertemuan ke-15 sesuai rencana tak? Iya. Alhamdulillah. Kan kita rencana 15. Ini adalah ke-15. Tadi ke-14. Alhamdulillah. Dari pembahasan kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab, kita masuk bab 4. Bab 4 ini adalah bab yang paling mudah dalam pembahasan Qawaidil I'rab. Karena hanya membahas istilah-istilah yang dipakai dalam meng-i'rab. Kata penulis rahimahullahu ta'ala al-babur rabi'u. Bab keempat. Fil isyarati dalam mengisyaratkan. Ila ibaratin kepada ungkapan-ungkapan. Muharraratin yang telah ditahrir. Apa artinya? 432 di bawah yang telah dipilih dan disaring. Jadi sudah ada banyak ungkapan tapi yang belum sebutkan sebentar itu yang telah dipilih. Dan antum bisa gunakan dalam i'rab. Dan telah disaring. Mustaufatin dan dia mustaufa. Apa artinya? 433 mengumpulkan maksud dari ungkapan tersebut. Artinya yang sudah terpenuhi, sudah cukup. Itu namanya mustaufa. Mujazatin, dia juga mujaz. Apa artinya? Ringkas dan padat. Jadi ungkapannya itu cukup ringkas. Ya. Kata beliau, yang bagi lil mu'rib, sepantasnya bagi orang yang meng-i'rab. Sepantasnya bagi orang yang meng-i'rab. Ayyakul finah, untuk berkata pada contoh duriba. Duriba min duriba zaidun, dari kata duriba zaidun, fi'lun madin lam yusamma fa'iluhu. Ini yang paling bagus, fi'il madi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi itu ungkapan yang dipilih. Atau mabniun lil maf'ul. Dibangun untuk maf'ul. Supaya nanti langsung ditahu. Oh ini adalah tidak butuh fa'il. Ini tidak butuh fa'il. Ini ungkapannya. Jadi antum kalau dapat fi'il majhul. Ungkapan yang paling dipilih adalah. Kita katakan apa? Mabniun lil maf'ul. Atau fi'lun madin lam yusamma fa'iluhu. Fi'il madi yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wala yakul, dia tidak katakan mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Mabni terhadap apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi langsung saja bilang fi'il madi. Kan kalau fi'il madi kan jelas mabni. Jadi tidak perlu lagi dibilang mabniun. Ya langsung ganti kata mabni, ganti saja dengan apa? Fi'il madi. Karena fi'il madi pasti apa? Mabni. Jadi jangan dia katakan mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Terhadap apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Langsung ini panjang. Langsung fi'il madi lam yusamma fa'iluhu. Hilang kata lima juga. Iya. Lima fihi minat tatwil. Karena di dalamnya ada tatwil. Ada agak panjang. Wal khofa. Terus ada kesamaran. Apa maksudnya panjang? Panjang karena padanya terdapat 7 kata kalau kita hitung. Sementara fi'lun madin lam yusamma fa'iluhu lebih pendek. Lebih pendek. Kemudian wal khofa, ada kesamaran padanya. Maksudnya apa? Samar karena bisa saja masuk padanya maf'ul kedua dari fi'il yang butuh 2 maf'ul. Kan cuma dibilang mabni di atas apa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yang tidak disebutkan fa'il itu juga bisa maf'ulun bi. Yang kedua pada fi'il yang butuh 2 maf'ul. Kan tidak seperti itu. Iya. Wa iyakulu pinah. Dan dia berkata pada contoh Zaidun. Pada contoh Zaid dia bilang apa? Naibun anil fa'il. Paham tak? Itu ibarat yang pendek, ringkas dan dipilih. Antum langsung bilang pada kata setelahnya yang marfu, naib fa'il. Wala yakul, dia tidak katakan maf'ulun lima lam yusamma fa'iluhu. Panjang.
Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Iya kan? Itu kan masih maf'ul. Bilang saja naibul fa'il. Kenapa? Liqofaihi, karena dia samar. Bisa juga nanti maf'ulun bi di situ. Watulihi, dan bisa dan juga panjang. Wasedikihi ala mithil, dan juga bisa masuk pada contoh dirhaman finah minnah, dirhaman dari contoh u'tiya zaidun dirhama. Ini kan gini, antum bilang kan zaidun, ya, antum bilang apa? Kalau antum bilang maf'ulun lima lam sama fa'ilhu, maf'ul yang disebutkan fa'ilnya, berarti dirhaman juga sama. Ini kan dirhaman maf'ul terhadap yang tidak disebutkan fa'ilnya, karena fi'il majhul sebelumnya. Sama-sama, jadi yang marfu dan mansub sama-sama tidak disebutkan fa'ilnya. Lebih baik kita langsung bilang apa? Naib fa'il. Karena dirhaman maf'ulun bih, bukan naibul fa'il. Kan begitu kan? Itu lebih bagus. Wa ayyakul fi qad. Dan sepantasnya bagi orang mengi'rab, dia berkata pada kata kode. Dia berkata pada kata kode. Harfun litaklili zamanil madi wahadatil mudhari'i walit tahqiqi hadisaihima. Agak panjang dia tapi jelas langsung semua maknanya. Dia huruf untuk menunjukkan sedikit makna waktu madinya, waktu lampaunya. Sudah lewat kan? Kalau pakai kode maka terjadinya itu baru saja. Tangan sudah lewat. Wahadatil mudhari, dan menunjukkan taklil juga kejadian fi'il mudhari. Karena kemarin kalau masuk pada fi'il mudhari bisa bermakna sedikit juga. Terjadinya waktu fi'il mudhari sedikit. Walit tahqiqi haditsaihima, dan benarnya bisa juga bermakna tahqiq. Benarnya terjadi keduanya. Karena dia bisa bermakna sungguh. Ini mencakup semua makna kode. Jadi antum katakan harfun litaklili zamanil madi wa hadatsil mudhari wa tahqiqi haditsaihima. Itu untuk kode. Wa filan, padalan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Iya kan? Antum katakan kalau i'rab lan harfun nafyin karena maknanya penafian, wa nasbin karena dia menasab, wa istiqbalin karena dia menjadikan makna fi'il mudhari itu khusus apa? Istiqbal, akan. Wa filam, antum katakan pada lam harfu jazmin wa nafyin lil mudhari'i wa qalbihi madiyah. Masya Allah. Itu salah titik, madiba. Kurang satu titik. Madiyah. Jadi pada lam, antum bilang harfu jazmin, huruf yang menjazm. Wa nafyin lil mudhari, menafikan fil mudhari, ya kan? Maknanya tidak. Menafikan, jazm menafikan. Terus wa qalbihi madiyah, membalik makna mudhari menjadi madi. Tadinya itu makna mudhari sedang atau akan, tapi kalau masuk lam maknanya telah. Membalik makna fi'il mudhari menjadi madi, menjadi lampau. Wa fi amma, dan pada kata amma al-maftuhatil musyaddada, yang di fathah a-nya dan bertasdid amma. Antum bilang apa? Harfu syartin, huruf syarat. Wa tafsilin, dan merinci. Wa taukidin, dan menguatkan. Ini fungsinya amma. Dia bisa sebagai syarat, merinci sebelumnya dengan setelahnya, dan menguatkan. Ini amma. Wa fi an, pada an yang disukun, harfun masdariyun yang sibul mudhari. Huruf masdar menasafil mudhari. Wa fil fa allati ba'da syarti, dan pada fa setelah syarat. Pada fa setelah syarat, robitatun li jawabis syarti, pengikat untuk jawaban syarat. Pengikat untuk jawaban syarat. La yakul, jangan dia bilang jawab syarti. Jangan dia bilang jawaban syarat. Karena fa bukan jawaban syarat. Dia hanya mengikat. Ketika setelahnya tidak bisa menjadi jawaban syarat. Yang dipakaikan apa? Fa, pengikat. Kama yakulun, sebagaimana yang mereka katakan. Salah. Li'annal jawabal jumlatu bi asriha. Karena jawaban itu jumlah seluruhnya. Bukan fa saja.
jumlah seluruhnya. Lal fa'u wahdaha, bukan fa saja. Bukan fa saja. Terus, wa fi nahwi Zaidin, dan pada contoh Zaidin, min dari contoh jalastu amama Zaidin. Jalastu amama Zaidin, antum i'rab apa Zaidin? Mahfudun bil idhofa au bil mudhaf. Itu dia. Dijer dengan idhofa atau dengan mudhaf. Bilang begitu. Iya. La mahfudun bil dhorfi. Bukan mahfud dijer dengan dhorof. Jangan sampai antum bilang, jadi amama kan dhorof. Langsung antum bilang mahfudun bil dhorfi. Dijer dengan dhorof. Jangan. Karena nanti mengesankan bahwa yang menjer itu hanya dhorof. Bilang saja mahfud bil mudhaf. Dijer dengan mudhaf. Jadi sehingga nanti apapun mudhafnya, mau dhorof atau bukan dhorof, bisa majrur. Iya. Li'annal muqtadiya lil khabdi, karena yang mengharuskan khobat innama huwal idhofa awil mudhaf. Tiada lain dia adalah idhofa atau mudhaf. La kaunil mudhafi dhorfan. Bukan karena keberadaan mudhaf itu adalah dhorof. Bi khususihi, secara khususnya. Paham kan? Bidalili, dengan dalil. Gulamu Zaidin wa ikramu Amrin. Lihat itu. Gulam bukan dhorof, tapi setelahnya majrur. Ikram bukan dhorof, tapi setelahnya majrur. Paham kan? Itu dia. Iya. Kemudian. Wafil fa, dan pada fa minnah, pada contoh. Pada fa dari contoh. Fasolli li rabbika wanhar. Itu fa di awal. Antum bilang apa? Fa'us sababiyah. Katakan dia adalah fa apa? Sababiyah. La yakul. Jangan kamu katakan fa'ul atof. Jangan bilang fa atof. Kenapa? Li'annahu la yajuzu. Ya. Au la yahsunu. Karena tidak boleh atau tidak bagus. Atfut tolabi alal khobari. Karena tidak bagus mengatopkan tolab di atas khobar. Maksudnya mengatopkan jumlah tolabiyah dengan jumlah khobariyah. Artinya di ayat sebelumnya. Karena jumlah sebelumnya, lihat catatan di bawah 441. Karena jumlah sebelumnya adalah jumlah khobariyah. Bukan jumlah tolabiyah, yaitu ayat. Inna a'toina kal kautsar. Jumlah apa itu? Jumlah apa itu? Tolabiyah atau khobariyah? Agus. Khobariyah. Kan tolab itu 8 itu kan. Bukan itu ya khobariyah namanya. Ini inna atoina kal kautsar, jumlah khobariyah. Fasolli. Kalau antum jadikan ini fa'atof, berarti antum atofkan soli jumlah khabari. Ini soli tolabiyah. Berarti antum atofkan jumlah tolabiyah dengan khobari. Khobari tidak boleh. Harus khobariyah, tolabiyah, tolabiyah. Dipahami ini? Tidak boleh. Jadi antum katakan fa sababiyah. Walal aks. Karena kata beliau tidak bagus, tidak boleh atau tidak bagus. Atau jumlah tolabiyah ke khobariyah. Tidak boleh sebaliknya. Yaitu jumlah khobariyah ke tolabiyah. Tidak boleh. Harus sama. Harus sama. Maka antum katakan fa-nya fa sababiyah. Jadi arti ayat adalah inna atoinakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada kamu kebaikan yang banyak. Fasolli. Maka sebab itu kamu sholatlah untuk Rabbmu wanhar dan berkurbanlah. Paham jadi artinya? Sebab itu. Sebab kebaikan yang Allah berikan kepadamu banyak. Sholatlah karena Allah dan berkurbanlah karena Allah. Masa Allah berikan kebaikan yang banyak terus antum tidak sholat? Iya kan? Dan antum tidak berkorban? Jelas ini pembahasan? Ini maksudnya makna ayat. Jadi kita nanti bisa memaknai itu. Terus fi wawil atfi, fi wawil atifah. Pada waw atop, apa antum bilang dalam i'rabnya waw atop? Harfu atfin limujarrodil jam'i. Huruf atop murni untuk bermakna jamak, berkumpul. Bisa bersama, bisa berurut, bisa tidak berurut. Yaitu di antara dua yang diatopkan. Itu di antara dua yang diatopkan. Wa fi hatta. Dan pada hatta. Antum bilang apa pada hatta? Harfi atfin lil jam'i wal goya. Huruf atop menunjukkan makna jamak seperti waw. Tapi dia wal goya dan menunjukkan makna goya, puncaknya.
Yaitu apa yang setelah hatta itu merupakan puncak sebelum hatta. Apa yang setelah hatta adalah merupakan puncak untuk sebelum hatta. Jadi kalau antum bilang begini, akal tu sama kata hatta ro'saha. Saya makan ikan hingga kepalanya. Itu kepala itu puncak. Antum sisir dari ekor. Sampai kepala antum isap matanya, otaknya, selesai masalah. Paham ini? Jelas kan? Puncaknya. Wafi thumma, pada thumma. Harfu atfin litartibi wal muhla. Masya Allah. Kalau thumma, antum bilang huruf atop dan bermakna berurut. Wal muhla, dan menunjukkan ada selang waktu. Terjadinya itu yang kedua setelah yang pertama, tapi ada selang waktunya. Wafil fa, pada fa. Harfu atfin litartibi wa ta'kib. Sementara fa, huruf ataf menunjukkan makna tartib berurut. Wa ta'kib, dan tidak ada selang waktu. Kalau muhla ada selang waktu, ta'kib langsung setelahnya. Jadi kalau antum bilang, Ja'az Zaidun summa Amrun. Datang Zaid kemudian Amr, berarti ada selang waktu. Kemudian kalau antum bilang Ja'az Zaidun fa Amrun. Datang Zaid kemudian Amr, sama artinya, kemudian juga. Jadi jangan repot artikan fa itu. Fa itu kemudian. Cuman kemudiannya apa? Tanpa jarak. Begitu saja. Begitu saja. Jelas ini sedih, saudaraku? Tidak menghayal. Tidak. Baik. Terus wa idza takhsarta fihinna. Kalau kamu mau meringkas pada mereka ini hatta tsumma fa. Fakul, antum bilang, boleh katakan. Demikian pula tadi jar majrur semuanya, antum bilang atifun wa ma'tuf. Jadi bukan aib antum bilang begini. Atif wa ma'tuf. Kama takul, sebagaimana antum katakan jarun wa majrur. Kalau antum dapat huruf jar yang dia jar, antum bilang apa? Jar majrur. Atop juga begitu. Sekarang antum sudah tahu, antum bisa bilang apa? Atif wa ma'tuf. Paham kan? Sama dengan jar majrur. Iya, sama. Wa kadzalika fina. Demikian pula antum katakan pada contoh lan nabroha walan naf'ala. Antum bilang apa? Nasibun wa mansub. Kalau mau ringkas, antum bisa bilang nasib wa mansub, penasab dan yang dinasab. Kan atif adalah pengatop dan yang diatopkan. Jer adalah penjer dan yang dijarkan. Ini nasibun wa mansub. Berarti antum juga bisa bilang jazimun wa majzum. Itu kalau paling ringkas. Itu sudah kelas tinggi itu. Itu menunjukkan dia sudah belajar qawaidil i'rab. Kalau dia belum bilang jazimun wa majzum, jar majrur, oh berarti itu belum belajar qawaidil i'rab. Kan disinilah istilah dijelaskan. Istilah dijelaskan. Iya. Wa fi innal maksuratil musyaddada. Pada inna yang dikasrah terus bertasdid. Antum bilang harfu taukidin yansibul ism wa yarfa'ul khobar. Antum katakan huruf taukid menasab isim merofa khobar. Paham tak? Ini inna. Yang bertasdid. Wa fil maftuha, pada yang di fathah harfu taukidin masdariun. Kan dia huruf masdar juga. Huruf taukid dan masdari yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Menasab isim dan merofa khobar. Selesai. Untuk tahap awal. Yang sepantasnya antum katakan. Kalau setelahnya yang aib. Tidak boleh ada pada ahli i'rab. Iya. Wa alam ketahuilah. Annahu yu'ab. Bahwasanya dicela. Maksudnya aib. Ala nasi. Terhadap orang yang nasi. Tumbuh. Tumbuh fi sina'atil i'rab. Pada pabrik i'rab. Perusahaan i'rab. Aib bagi orang yang tumbuh di perusahaan i'rab. Artinya antum sudah belajar i'rab, terus antum ucapkan sebentar yang sesuatu yang aib. Iya. Yaitu aib apa itu? Yang pertama. Ayudkar fi'lan walaya bahat an fa'ilihi. Disebutkan fi'il terus tidak cari fa'il. Aib saudara. Kalau dapat fi'il cari fa'il. Paham ini? Makanya saya kasih kaidah di awal. Kalau ada fi'il cari fa'il. Aib. Dapat fi'il tidak cari fa'il. Aib itu Kak Erik. Bahaya.
Paham sedikit? Harus kalau ada fiil, cari fa'il. Jangan pernah baca fiil terus begitu saja. Tidak dicari mana fa'ilnya. Paham kan? Aib. Au mubtada'an wala yabhas an khobari. Atau dia dapat mubtada tapi tidak cari khobar. Aib. Kalau dapat mubtada harus apa? Cari khobar. Karena namanya mubtada itu pasti ada siapa? Khobar. Kalau antum dapat mubtada terus tidak cari khobar. Aib saudara. Wah, aib itu dalam pabrik irob. Iya. Kalau orang tidak tumbuh di pabrik irob, tidak ada masalah. Kan dia tidak tahu masalah. Tapi antum di RBA, orang tumbuhnya di irob. Paham tak? Iya, aib. Au dorpan au majruron, atau dapat dorob atau jar majrur, wala yunabbi an muta'alliqihi, dan tidak mengingatkan muta'alliqnya yang beramal pada dia. Makanya kan kalau ada dorob atau jar majrur, tidak ada fi'il atau isim beramal-amalan fi'il, pasti ada sesuatu yang dihilangkan. Itu berupa apa? Kainun atau mustakirun. Kan pasti begitu. Harus ada muta'alliqnya yang beramal pada dia. Karena dorob atau jar majrur itu ma'mul. Yang diamili. Berarti pasti punya amil. Kalau tidak ada dalam lafaz, maka pasti mahdhuf wujuban. Makanya mereka bilang mahdhuf wujuban. Kalau tidak ada dalam lafaz, wajib ada hilang. Wajib ada hilang. Paham kan? Itu dia. Au jumlatan wala yadhkuru alha mahallun minal i'rab amla. Atau dia dapat jumlah, tapi tidak sebutkan dia punya mahal atau tidak. Kan antum sudah tumbuh di i'rab. Masa dapat jumlah tidak tahu mahalnya? Kan sudah dikasih tahu. Jumlah punya mahal ada berapa? Yang punya mahal? 7. Yang tidak punya mahal? 7. Kan cuma 14 sih. Mudahnya itu. Kan cuma ada 14 bentuk jumlah. 7 tidak punya mahal, 7 punya mahal. Sedikit gampang. Paham Kak Erik? Alhamdulillah. Aib nanti jadinya Kak Erik ya. Terus. Au mausulan wala yubayyin silatah wa aidah. Atau dia dapat isi mausul. Terus tidak dia jelaskan silatul mausulnya. Dan dia tidak jelaskan aidnya. Kan namanya isi mausul pasti punya apa? Pasti punya sila dan punya aid. Harus ditahu ini sila mausulnya. Awaan yakotasir fi irabil isim min nahwi qaulika. Dan dia terbatas dalam i'rab isim dari contoh ucapan kamu. Komada atau komaladi. Dia bilang ya. Komada, da kan isim isyarah. Komaladi, alladhi kan isim mausul. Au ayyakulu, ala ayyakulu. Untuk berkata isim isyarah. Dia cuma bilang begitu. Komada, da isim isyarah. Komaladi, alladhi isim mausul. Oh salah besar. Isim isyarah, isim mausul itu punya kedudukan. Aib. Dia harus bilang apa? Fa inna dzalika la yubna alaihi i'rab. Sesungguhnya itu tidak dibangun di atasnya i'rab. Jadi jangan pernah bilang apa ini? Isim mufrad. Apa ini? Jamak taksir. Apa ini? Isim isyarah. Apa ini? Isim mausul. Apa ini? Dhamir. Itu tidak dibangun di atasnya apa? I'rab. Itu kamus. Itu kosakata. Tapi kalau dalam susunan kita tanyanya itu apa ini? Fa'il. Apa ini? Mubtada. Apa ini? Khobar. Begitu. Jangan bilang apa ini? Isim isyarah. Salah. Masa tumbuh di atas i'rab baru begitu? Anda paham ini? Tidak boleh. Fassawabu maka yang benarnya. Ayuqal dia katakan fa'ilun wa huwa ismu isyarah. Fa'il dan dia isim isyarah. Paham kan? Au huwa ismu mausul. Atau dia bilang isim mausul. Dia bilang fa'il isim mausul. Harus bilang dulu kedudukannya. Terus. Fa'in kulta kalau kamu berkata. La fa'edata fi qawlihi. Tidak ada faedah pada ucapannya. Fida. Pada kata da. Innahu ismu isyarah. Itu adalah isim isyarah. Tidak ada faedahnya kan? Iya.
Dia bilang tidak ada faedahnya. Bihilafi qawlihi filladhi. Berbeda dengan ucapannya pada kata alladhi. Innahu isim mausul. Fa inna fihi tambihan ala ma yaftakiru ilai. Katanya. Karena dalam isim mausul. Maka sungguh di dalamnya terdapat peringatan. Akan apa yang dia butuh kepadanya. Min sila minas silati wa a'id. Dari sila dan a'id. Lihat lubahumal mu'rib. Supaya orang yang mengi'rab mencari keduanya. Waliya alama. Dan supaya juga dia tahu. Anna jumlah tasilati la mahallalaha. Bahasanya jumlah sila itu tidak punya kedudukan. Jadi makanya gini. Kalau isim isyarah tidak perlu dibilang isim isyarah. Kalau isim mausul perlu. Supaya dicari sila dan a'id. Supaya ditahu sila dan a'id itu tidak punya mahal. Isim isyarah tidak perlulah bilang isim isyarah. Bilang saja fa'il. Apa jawabannya? Kultu saya bilang. Bala fihi faedah. Bahkan padanya terdapat apa? Faedah. Apa itu? Wahyat tambi. Yaitu untuk mengingatkan. Annama yalhaquhu minal kaf. Bahasanya apa yang ikut kepadanya nanti setelahnya berupa kaf. Harfu khitab. Itu huruf khitab. Kan gini kan, bisa kaf itu huruf khitab, bisa juga bukan huruf khitab. Huruf yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Lasmun mudhafun ilai. Bukan isim yang dimudhafkan kepadanya. Jadi jangan sampai ketika bilang begini, daka, antum bilang da mudhaf, ka mudhafun ilai, enggak. Ketika antum bilang da isim isyarah, langsung orang tahu ka adalah huruf khitab, bukan mudhafun ilai. Berarti ada faedahnya untuk membedakan kaf domir dan ka huruf. Ada faedahnya. Ada faedahnya. La ismun mudhafun ilai wa ila annal ismal ladzi ba'da. Dan juga untuk menunjukkan bahwasannya isim yang setelahnya. Minahwi qaulika dari contoh ucapan kamu. Ja'ani hadar rojul. Antum bisa tahu irobnya itu ar-rojul. Na'atun au atfu bayan. Antum kan bisa tahu nanti dia adalah na'at atau apa? Atau bayan. Alal khilafi fil mu'arrafi bi'al. Di atas perselisihan pada kata yang dima'rifakan dengan al. Al-waqi'i ba'dismi isyarah. Yang terletak setelah isim isyarah. Karena ada min i'rab na'at, ada min i'rab atau bayan. Bahkan ada min i'rab apalagi yang ketiga? Badal. Kan begitu. Jadi ada khilaf, ada 3 pendapat i'rab. Kata yang setelah isim isyarah beral. Ada bilang badal, ada bilang na'at, ada bilang atau bayan. 3-tiganya bisa dikatakan. Paham kan? Iya. Wa ba'da ayyuha. Dan setelah ayyuha. Jadi supaya antum bisa paham setelah ayyuha beda sama setelah hada. Finah pada contoh ya ayyuhar rajulu. Ya ayyuhar rajulu. Kalau ayu adalah isim mausul. Adalah apa sini? Bukan isim mausul. Ini wasla. Ini adalah apa? Wasla. Penyambung. Dengan isim mausul yang ada padanya apa? Al. Adapun haknya huruf tambi. Adapun ar-rajul apanya? Ar-rajul munada. Itulah bedanya dengan tadi. Kalau ini kita i'rab apa? Munada. Iya kan? Ayu itu sama ha hanya huruf penyambungnya. Haknya huruf tambi seperti di hada. Jadi beda i'rabnya. Selesai. Kemudian kata beliau, wa mimma yubna alaihi i'rab. Dan di antara yang dibangun atasnya i'rab. Di antara yang dibangun di atasnya i'rab. Antakul, kamu berkata mudhaf. Dah, itu juga antum bangun i'rab di atasnya. Kamu berkata mudhaf. Fa innal mudhaf laisa lahu i'rab. Afan tadi salah. Wa mimma la yubna. Kurang huruf. Saya baca kurang 1 huruf. Wa mimma la yubna alaihi i'rab. Di antara yang tidak dibangun di atasnya i'rab. Di antara yang tidak dibangun di atasnya i'rab. Antakul untuk kamu katakan mudhaf. Antum bilang saja mudhaf. Fa innal mudhaf laisa lahu i'rabun mustaqir. Sesungguhnya mudhaf tidak punya i'rab tersendiri.
Antum harus bilang fa'il wa huwa mudhaf, mubtada wa huwa mudhaf. Kan harus begitu. Karena yang selalu majrur adalah mudhafun ilai. Kan begitu kan? Kalau mudhafun ilai wajar. Karena selalu majrur. Tapi mudhaf. Tidak boleh antum bilang mudhaf. Tidak bilang apa itu. Dipahamkan? Ini tidak dibangun di atasnya i'rab. Kama lil fa'il wa nahwi. Sebagaimana untuk fa'il dan semisalnya. Wa innama i'rabuhu bihasabi ma yadkhulu alaih. Sesungguhnya i'rabnya sesuai dengan apa yang masuk padanya. Fasawab antakul. Yang benarnya kamu berkata fa'ilun au maf'ulun au nahwi dhalik. Antum bilang fa'il wa huwa mudhaf, maf'ulun wa huwa mudhaf, atau yang semisalnya mubtada wa huwa mudhaf. Antum paham ini? Khobar wa huwa mudhaf. Kan bisa semua itu. Iya kan? Sama dengan antum bilang mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Kan dia sebagai mudhaf lagi untuk setelahnya. Kasih keterangan begitu. Iya, bikhilafil mudhaf ilai, berbeda dengan mudhaf ilai. Beda, boleh antum bilang begitu. Fa innalahu i'raban mustaqirron, karena dia memiliki i'rab yang tetap. Wa huwal jaru, yaitu dia jar. Yaitu dia jar. Fa idza qila mudhafun ilai, kalau dikatakan mudhafun ilai, ulima annahu majrur, maka langsung orang tahu itu adalah apa? Majrur. Beda kalau mudhaf. Beda kalau mudhaf. Kemudian kata beliau, wayam bagi, terakhir ini ya. Beliau bilang wayam bagi ayyajtanibal mu'rib. Ini yang harus dijauhi. Sepantasnya seorang mengi'rab menjauhi. Ayyakul, untuk berkata, fi harfin min kitabillahi ta'ala zaid, jauhi. Sepantasnya bagi orang mengi'rab menjauhi. Untuk berkata dalam satu huruf dalam kitab Allah sebagai tambahan. Jangan bilang kalau Quran, walaupun itu tambahan secara i'rab, tapi jangan pernah bilang zaid dalam Quran. Kenapa? Nanti orang akan bilang li'annahu yasbiku ilal adhan, karena akan langsung muncul di pikiran orang anna zaid, bahwasanya tambahan huwallazi la ma'na lahu. Dialah yang tidak punya makna untuknya. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun andalika, disucikan dari hal tersebut. Ya, disucikan dari hal tersebut. Wa qad waqa'a hadzal waham, telah terjadi sangkaan ini lil Imam Fakhriddin, untuk Imam Fakhriddin, pentolannya ahli filsafat, tapi di akhir hayatnya dia bertobat. Iya, ini Fakhriddin waktu dia jadi filsafat, dia punya 1000 dalil akan adanya Allah. Padahal dia orang yang paling berakal, orang yang paling pintar ini. Orang paling pintarnya di filsafat. Kalau dia jalan, dia pergi di suatu tempat, ribuan orang ikut di belakangnya ingin mengambil ilmunya. Pernah dia lewat di sebuah kampung, ditanya oleh perempuan tua, oleh orang-orang yang ikut berdebu di belakangnya. Siapa itu? Kenapa diikut? Oh, ini di depan. Dia orang yang punya 1000 dalil akan adanya Allah. Dia bilang begitu. Kata perempuan tua itu, adanya Allah itu butuh 1000 dalil. Tidak butuh 1000 dalil akan adanya Allah. Kamu ada itu pasti ada Allah. Kamu kan tidak bisa ada sendiri. Tapi itulah orang filsafat. Dia ragu akan adanya Allah. Sehingga dia cari dulu dalil sebanyak-banyaknya. Nah, makanya mereka mengakui seperti Fakhruddin ini, mengakui bahwa ketika di akhir hayatnya itu ilmu filsafat hanya menghabiskan umur di sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, itu akan mengeluarkan kita dari agama Allah. Itu pengakuannya mereka ahli filsafat, termasuk ini Fakhruddin. Dia telah terjadi sangkaan itu. Dia ketika dibilang tambahan. Oh, tambahan percuma. Kan begitu? Itu masalahnya. Ketika antum bilang ini tambahan. Orang akan menyangka, oh berarti ada tambahan percuma dalam Al-Quran. Jangan bilang tambahan kalau di Quran. Iya, karena akan menyangka, lihat. Faqala, ini dia berkata, yaitu Fakhruddin. Al-Muhaqqikun
al-muhakkikun, para ahli peneliti. Yang dimaksud ahli peneliti di sini orang yang sama dengan dia, yaitu ahli filsafat maksudnya di sini. Iya. Ala annal muhmal la yaqau fi kalamillah. Mereka langsung bilang bahwasannya al-muhmal, tambahan percuma, tidak ada dalam kalamullah. Tidak ada dalam kalamullah. Jadi ini, kalau antum bilang kalamullah, mereka akan bilang, tidak ada tambahan percuma dalam kalamullah. Iya. Wa amma ma fi qoulihi ta'ala, adapun ma dalam firman Allah Ta'ala, fabima rahmatin minallah, fayumkin an takuna istifhamiyatan lil ta'ajjub, maka mungkin katanya itu adalah istifhamiyah lil ta'ajjub, wa takdir fabi ayyi rahmatin minallah. Takdirnya fabi ayyi rahmatin minallah. Bagus ini di atas sangkaan begitu. Iya kan? Cuman dia takwil lagi, dia takdirkan lagi. Yang benarnya kita bilang saja, ma di situ, makafa yang tadi. Silatan wa taukid. Menguatkan. Paham kan? Kan selesai masalah, kita tidak bilang zaidah. Kita tidak perlu bilang zaidah. Iya, terus selesai. Makanya kata beliau Ibn Hisham, wazzaidu indan nahwiyin, dan tambahan menurut ahli nahwu, alladzi lam yu'ta bihi illa limujarradit taqwiyah wat taukid lal muhmal, yang tidak didatangkan dengannya kecuali hanya sekedar menguatkan, bukan percuma. Ini ingat itu. Bukan percuma. Sebagaimana dikatakan oleh Fakhruddin tadi. Kalau Fakhruddin tadi kan dia bilang percuma. Setelah itu supaya tidak percuma dia bilang maknanya ai. Tidak. Kita bilang itu adalah taqwiyah wat taukid. Wat taujihul madkur fil ayati batilun. Arahan yang disebutkan oleh Fakhruddin, yang dikatakan oleh al-muhakkikun menurut ahli tahkiknya filsafat, batil. Mereka bilang begitu batil. Karena dia bilang begini, itu istifham. Kalau istifham pasti hilang alifnya. Kan begitu, dipaksa sekali bilang istifham. Karena kalau istifham pasti hilang apa? Alif. Makanya Ibnu Hisham, arahan yang disebutkan ahli tahkik dari kalangan filsafat tadi, itu batil. Karena dua sisi. Ahaduha salah satunya. Anna ma'al istifhamiyah. Bahasanya ma istifhamiyah. Idza khufidat, jika dijer, wajib hatfu alifiha. Iya kan sudah kan? Wajib dihilangkan alifnya. Nah, amma yatasa'alun. Itu sudah batil pertama. Wasani yang kedua, anna qabda rahmatin hina idin yuskal. Ketika antum takdirkan ma istifhamiyah dan ta'ajubiyah, berarti kan tidak menghalangi beramal. Iya kan? Dia sudah menjer ma. Kan begitu? Sudah menjer ma. Kalau antum bilang ma istifhamiyah, berarti kan sudah menjer ma. Terus kenapa rahmatin dijer? Iya kan? Berarti jernya rahmatin ketika itu muskilah. Li'annahu la yakunu bil idhofah. Karena tidak mungkin dengan idhofah. Idlaisa fi asma'il istifham ma yudhof. Karena tidak ada dalam isim istifham yang diidhofakan illa ayu. Kecuali ayu. Satu-satunya isim istifham yang boleh mudhof ayun. Paham ini? Ini faedah. Indal jami menurut seluruh ulama. Kalau ayun disepakati. Wa kam inna zajaj. Dan kam menurut az-zajaj. Jadi az-zajaj menambahkan isim istifham yang boleh didopakan siapa? Kam. Adapun ma, tidak ada. Berarti wah, batil pendapatnya. Padahal dibilang oleh Fakhruddin, ahli tahqiq, para peneliti. Tapi peneliti filsafat. Itu masalah. Iya. Jadi batil karena ini. Walabil ibdal. Tidak boleh juga sebagai badal. Karena mereka passakan juga. Bisa sebagai badal katanya. Min ma dari ma. Li'annal mubdal minal isim istifham. Tidak sebagai badal. Karena yang dibadali. Yang digantikan dari isim istifham. Labudda ayyaktari nabi hamzatil istifham. Harus bergandengan dengan hamzah istifham. Contoh. Kaifa anta. Bagaimana kabarmu. Ketika setelahnya menjadi badalnya anta. Atau badalnya kaifa. Harus antum bilang asohihun. Ya kan? Am sakimun. Setelahnya harus ada hamzah.
Istifham. Apakah di ayat ada hamzah istifham? Tidak ada, berarti batil ucapan itu. Wala sifatan. Tidak bisa juga dia di-i'rab sebagai sifat. Yaitu sebagai apa? Na'at. Dari istifham. Li'anna ma la tusofu idha kana syartiyatan aw istifhamiyatan. Faedah. Karena ma tidak bisa dinaati, tidak bisa disifati. Kalau dia syartiyah atau dia istifhamiyah. Tidak bisa juga. Wala bayanan. Tidak bisa juga sebagai atau bayan. Bayanan maksudnya atau bayan. Tidak boleh juga dia sebagai atau bayan. Kenapa? Li'anna ma la yusuf wa la yu'tab alaihi atfu bayan. Kal mudmarot. Karena koedanya apa yang tidak bisa disifati itu tidak bisa dijadikan sebagai atau bayan. Seperti domir. Pokoknya terbantahkan semua. Yang benarnya kita bilang saja. Ma di situ adalah apa? Kafah. Terus silatan wa taukidan. Selesai masalah. Kenapa kita paksakan istifhamiyah? Kan kita tidak bilang tambahan. Kita bilang penguat. Memang tambahan. Tapi punya makna. Punya fungsi. Apa fungsinya? Menguatkan. Paham ini? Terus. Wakathirun. Masya Allah. Mau selesai deh. Wakathirun minal mutaqaddimin. Dan kebanyakan dari orang-orang terdahulu. Yusammuna zaida silatan. Nah ini i'rab yang paling bagus. Sebelum datangnya orang filsafat. Itu kebanyakan mereka mengatakan silatan. Muncul filsafat baru ngomong-ngomong begini. Karena mereka lah yang bilang ini adalah majas, ini adalah... Kan orang filsafat itu yang membawa kata majas dan hakiki. Untuk menolak nama dan sifat Allah. Kata Ibnul Qayyim, kasru tugo. Iya. Orang-orang membantah togutnya orang-orang filsafat. Yaitu majas. Sembahannya orang filsafat, majas. Datang Quran sedikit-sedikit, ini majas. Ini majas. Akhirnya mereka menolak semua nama dan sifat Allah. Dengan dalil, majas. Ya, itu mereka. Orang mutaqaddimin dia tidak namakan memang zaidah. Dia namakan silatan. Wa ba'duhum sebagian mereka orang mutaqaddimin yusammihim muakkidah. Mereka menamakan muakkidah, penguat. Wa ba'duhum yusammihi lagwan. Sebagian mereka juga ada yang bilang lagwan, tambahan percuma. Tapi kata Ibn Hisham, lakin najtina bahadil ibarah fitanzili wajib. Akan tetapi menjauhi ibarat yang terakhir ini dalam Al-Quran itu wajib. Itu wajib. Tidak boleh kita bilang lagwan atau muhmal. Kita bilang saja silatan wa taukidan. Wa fi hadal qadri kifayatun liman ta'ammalahu. Pada kadar ini itu adalah sudah cukup bagi orang yang memperhatikannya. Wallahul muwaffiq. Dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Wal hadi. Dan yang memberikan petunjuk. Ila sabilil khairat. Kepada jalan kebaikan. Bimannihi wa karamih. Dengan anugerahnya dan kemuliaannya. Alhamdulillah. Ini kitab jadi sebagaimana antum lihat. Setelah antum baca berarti fokus pada jumlah dan syibul jumlah dan apa yang terkait dengannya. Sehingga yang mufrad yang juga dibutuhkan untuk dalam i'rab secara garis global dikelompokkan seperti ini itu tidak ada di sini. Cuma ada kitab juga yang terkarang dalam masalah ini, insya Allah suatu saat kita akan membaca kelengkapannya ini. Ya, untuk melengkapi kitab ini ada kitab lain. Ketebalannya seperti ini juga. Nanti suatu saat insya Allah kita akan membacanya. Kita akan membacanya. Apalagi judulnya itu saya lupa. Judulnya sudah ada filenya di saya. Juga penulisnya izinkan kita cetak.
Nah, judulnya Fathul Abwab li Ma'rifatil I'rab. Membuka pintu-pintu untuk mengetahui i'rab. Jadi di sana di buku ini akan dibahas lawan ini, tidak double dengan ini. Ini jumlah dan apa yang terkait dengan jumlah. Ya, buku yang satu itu setebal ini juga, ya, membahas i'rab yang mufrad. Ini yang terkait dengan isim kana, khobar kana, demikian pula yang lain. Itu disendirikan juga i'rab. Ya, judulnya Fathul Abwab li Ma'rifatil I'rab. Jadi penulisnya mengarangnya untuk menyempurnakan buku ini. Penulisnya mengarangnya untuk menyempurnakan buku yang ada di hadapan kita ini. Ya, nanti insya Allah suatu saat akan kita baca. Kita lihat juga mungkin tahun depan kalau mencukupi waktunya. Nanti dilihat. Karena tahun depan kita tidak baca Mumti, terus kita tidak baca Tuhfatul Wusobiyah, kita langsung baca Matan Jurumiyah saja. Ya, mungkin waktunya akan lebih pendek, sehingga selesainya Mutamimah itu akan lebih cepat. Maka nanti bisa kita pakai 2 buku setelah Mutamimah. Bisa Al-I'rab, An Qawaidil I'rab, sama Fathul Abwab li Ma'rifatil I'rab. 2 buku itu supaya sempurna kita dalam meng-i'rab. Insyaallah ta'ala itu kalau dimudahkan. Kalau Fathul Abwab li Ma'rifatil I'rab, ini kita insyaallah ada filenya itu dan kita diizinkan untuk cetak. Alhamdulillah. Tinggal nanti kita lihat. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Besok kita sisa acara. Alhamdulillah. Acara apa besok? Bakar kambing. Alhamdulillah. Sama bakar ayam di kambing saya sama ayam kemarin itu kita janji. Insya Allah. Kambing sama ayam. Berarti bisa belanja bumbunya tau besok pagi ya. Begitu ya. Ramadan. Ya? Bumbu apa Ramadan? Bisa sate.